Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, saat ini baru saja tadi digelar ada konferensi pers dari pihak kepolisian, dari Polres Cilegon, dari pihak ASDP dan juga dari pihak Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan dari Kementerian Perhubungan. Tadi sudah dipaparkan apa saja upaya yang dilakukan dari lintas sektor ini untuk bisa mengurai kepadatan yang terjadi di area Pelabuhan Merak, baik itu di jalan tol, di jalan akses Jalan Raya Pelabuhan Merak dan maupun yang berada di dalam dermaga. Saat ini saya akan membahas lengkapnya terkait dengan situasi malam hari ini bersama dengan Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono. Selamat malam, Selamat malam, Mbak. Pak Sigit. Kalau kita melihat situasi malam hari ini mungkin bisa digambarkan dulu kemacetan ini sudah sejauh mana, berapa kilometer, dan situasinya ini apakah merata di dalam tol dan juga di akses jalan utama, Pak? Baik, terima kasih, Mbak. Jadi malam ini memang terjadi kepadatan antrean untuk naik ke kapal. Kemudian antrean sudah sampai kilometer 94. Artinya kalau kilometer 94 itu berarti 6 kilo menuju gerbang tol. Kemudian di Cikuasa Atas juga kami jadikan untuk tampungan dari kendaraan yang akan melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Merak. Di arteri sendiri karena tentunya ini kegiatan masyarakat juga tinggi di bulan Ramadan, ada sedikit kepadatan, namun bisa kita kelola dengan baik untuk mengarahkan kepada tujuan masing-masing. Apakah sudah bisa dipastikan saat ini merupakan puncak arus mudik untuk di Pelabuhan Merak, Pak, atau di wilayah Cilegon? Ini salah satu perkiraan kemarin bahwa nanti di tanggal 28-29 akan peningkatan. Ternyata memang betul, sehari sebelumnya itu 21.000 kendaraan yang menyeberang. Tadi malam kemarin itu jumlahnya 32.000, artinya peningkatan 1.000 ini cukup tinggi, sehingga sangat tergantung dengan kesiapan dari teman-teman di ASDP bagaimana untuk menampung, untuk menyeberangkan masyarakat yang ada. Jadi kami di darat ini mengelola bagaimana antrean biar tidak kredit, biar tidak ada sedikit senggolan, chaos masyarakat, karena itulah tugas kami. Sehingga untuk menyeberangkan tadi itu kami sangat tergantung sekali dengan kesiapan kapal yang menyeberang, kapasitas yang ada dari teman-teman ASDP. Untuk rekayasa lalu lintas apa saja, Pak, yang sudah diterapkan di malam hari ini? Rekayasanya kami sudah tetapkan cara bertindak. Sampai malam ini kami situasinya kita berlakukan situasi merah. Jadi merah itu artinya antrian sudah sampai di jalan tol. Tetapi ini mengalir, Mbak. Mengalir terus sampai Cikuasa Atas, zona kuning itu mengalir menuju ke Pelabuhan Merak ini untuk diseberangkan ke Bakahuni. Sehingga hal itu bisa kita kelola, masyarakat menunggu, memang butuh waktu, tetapi tetap bisa kita alirkan. Untuk titik buka tutup ini ada di mana saja, Pak? Ada di Cikuasa Atas, di pos lantas Cikuasa Atas. Di sana yang akan mengontrol komunikasi dengan teman-teman kami yang ada di lapangan di Pelabuhan Merak ini. Ketika dermaga kosong, kami kontak ke Cikuasa Atas untuk dikirimkan. Namun saat ini kita buka terus supaya bisa teralirkan. Kami mendapatkan informasi juga bahwa ada pengalihan arus exit tol begitu, Pak, sebelum gerbang tol Merak. Ini titik-titik yang diarahkan bagi kendaraan dari tol Tangerang Merak untuk keluar, di mana saja pintu exitnya? Ada Serang Barat dan Cilegon Barat. Tadi memang tadi sore ada sedikit insiden, namun cepat tertangani. Itu harus kami keluarkan di Cilegon Barat karena di kilometer 95 ada bis yang nyodok mobil di depannya, sehingga perlu penanganan kepolisian dan kami evakuasi dengan cepat dan kemudian jalur kembali dilintasi. Kalau untuk sejauh ini, Pak, mungkin kita konfirmasi kembali, kan kalau di jalur tol kita tahu ada aturan pembatasan untuk truk ya, Pak, atau kendaraan logistik. Situasinya kita lihat di Merak ini masih ada beberapa kendaraan logistik. Sebetulnya apakah pembatasan ini juga berlaku di Pelabuhan Merak atau seperti apa, Pak? Karena kalau kita lihat kan sebaiknya memang ini diprioritaskan untuk para pemudik begitu, untuk yang membawa kendaraan pribadi. Bagaimana aturan sebenarnya di Pelabuhan Merak, Pak? Betul, di aturan tersebut itu kan berlaku di jalan tol. Sedangkan yang jalan dilewati di depan pelabuhan ini arteri nasional. Di jam tertentu sesuai dengan keputusan nomor 45 itu mereka bisa lewat jam 00 sampai 07 misalnya. Jadi di arteri nasional mereka tetap bisa lewat. Tol yang pengaturannya untuk mereka supaya tidak lewat, demikian.
Mungkin kalau sudah kita memasuki area di dalam pelabuhan Pak, apakah ada pengarahan khusus misalnya kendaraan-kendaraan tertentu diarahkan ke dermaga mana, penggolongannya seperti apa, apakah ada aturan seperti itu Pak? Itu adalah salah satu yang kami lakukan, karena memang kalau pelabuhan itu murni, ingat pelabuhan ini murni pengelolaan dari teman-teman SDP. Tetapi karena kami kepolisian, Polda Banten, ini mempunyai prediksi ya, kita harus preemptif dan preventif, supaya bisa mencegah daripada kemungkinan tadi timbulnya senggolan, chaos, dan lain-lain. Kami di dalam itu membantu untuk mengalirkan kendaraan di dermaga-dermaga yang kosong dengan pengawalan. Artinya kalau roda 2 sudah kumpul 200 di tempat penyekatan maksudnya penyekatan bukan melarang, ini satu lokasi yang kami kumpulkan dulu. Kantong parkir itu jumlahnya misalnya 200, di dermaga 1 ada kapasitas 200, kita kawal kendaraan ini menuju dermaga 1 sehingga tidak chaos, tidak stuck di dalam pelabuhan. Itu yang kami lakukan, sekali lagi kami membantu daripada teman-teman SDP. Oke, baik, artinya sudah ada koordinasi ya Pak lintas sektor di sini, tidak hanya menjadi tugas ASDP tapi kepolisian yang berada di luar area pelabuhan juga ya Pak ya. Betul. Oke, baik, terima kasih. Saya tambahkan lagi, banyak kendala tentu di lapangan. Di antara tadi barcode untuk membuka toll gate yang akan masuk. Ya terkadang tadi ada yang bertanya, orang nggak punya tiket kemudian pengen masuk. Nah ini akan ada terganggu sistemnya. Kami dari kepolisian mendorong SDP kalau sudah begini tolong dibuka. Dan saya sendiri kemarin dengan Bapak Kapolda langsung menungguin toll gate itu sehingga supaya segera dibuka. Kemudian dipinggirkan untuk membayarnya di situ. Nah ini salah satu upaya kami mendorong teman-teman SDP. Memang teknologi ini sangat membantu kita. Tapi terkadang ya namanya masyarakat kita ada yang tadi ditanyakan tidak punya tiket tapi mau masuk. Dia belum masuk ke dalam aja sudah tersaring, tidak mungkin masuk ke dalam tanpa tiket. Akhirnya kami buka tolnya, koordinasi dengan SDP akan dilayani di situ. Ya ada beberapa. Namun harapan kami jangan seperti ini. Nanti akan menimbulkan antrian yang padat, kira-kira begitu. Baik, terima kasih banyak Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryodo atas keterangannya terkait dengan situasi pada malam hari ini. Jadi memang selain sudah dilakukannya berbagai upaya rekayasa lalu lintas di jalur-jalur menuju ke pelabuhan, berdasarkan konferensi pers tadi ini sudah ada upaya untuk terus menambah kapasitas atau daya angkut dari pelabuhan untuk bisa menyeberangkan kendaraan dan para pemudik dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakaheni. Sampai dengan saat ini sudah ada total 42 kapal yang dioperasikan setiap harinya dan juga terus diupayakan adanya tambahan trip. Tetapi memang kalau kita lihat kondisinya di malam hari ini merupakan waktu-waktu yang memang cukup padat dan juga selalu menjadi pilihan dari masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik ke Pulau Sumatera begitu, sehingga tentu selain sudah ada upaya dari para petugas atau otoritas terkait, masyarakat atau para pemudik ini juga diimbau untuk tetap bersabar dan juga menunggu arahan dari petugas. Tadi kami sempat menanyakan juga kepada pihak ASDP, apakah jika ada penumpang yang kemudian seharusnya dia sudah sampai di pelabuhan tetapi terjebak macet, baik itu di jalan tol atau di jalan arteri, bagaimana jika kemudian mereka terlambat tiba di pelabuhan tidak sesuai dengan jadwal tiket atau keberangkatan mereka. Dari pihak ASDP tadi mengatakan akan ada kebijakan atau diskresi yang diperuntukkan bagi para penumpang yang memang datang tiba di pelabuhan ini terlambat begitu, sehingga kondisi seperti ini akan terus berjalan dengan dinamis dan juga diharapkan atau sudah ada komitmen dari pihak operator ini untuk tetap bisa melayani para pemudik yang sudah di dalam perjalanan agar situasi ini juga bisa tetap membawa para pemudik ini pulang ke kampung halaman dengan tenang. Demikian, kembali ke studio.